Halo sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya, murah rezeki, berkah dan selalu berbahagia, amin ya rabbal alamin. Hari ini saya mau membagikan resep bumbu sate ya, bumbu kacang ya, bumbu kacang sate yang enak banget dan gampang cara membuatnya. Dan ini bumbu ini sebetulnya serbaguna ya, bisa untuk sate, bisa untuk pecel ya, bisa untuk gado-gado ya, atau bisa untuk coel-coelan apa aja lah ya, sesuai selera ya. Dan ini pastinya enak banget dan gampang banget cara membuatnya. Nah, ini saya punya kacangnya. Nah, kacangnya usahakan kacang yang besar-besar ya, supaya lebih gurih dan juga nanti banyak lemaknya, banyak minyaknya yang keluar ya. Tapi kalau memang tidak ada kacang besar, kacang kecil pun, kacang lokal juga boleh ya. Nah, untuk itu, yuk kita persiapkan dulu bahan-bahan lainnya yang akan saya pergunakan. Ini semua ya bahan-bahannya untuk membuat bumbu sate kacang yang enak banget ya, dan serbaguna ya. Bisa untuk bumbu pecel, bisa untuk bumbu gado-gado ya, bisa untuk bumbu somai ya, bumbu batagor ya, dan lain-lain ya. Nah, ini kacangnya. Ini kacang-kacang kulit ya, jadi kacangnya itu bukan kacang yang dikupas ya. Ini beratnya 600 gram ya. Kemudian ini bawang merah ya, ini bawang merahnya besar banget, ini sudah saya timbang tadi. Ini 80 gram ya, yang dua ini, jadi sekitar 10 siung ya bawang merahnya yang kecil-kecil ya. Nah, kemudian ini bawang putih ya, ini bawang putihnya ada 12 siung ya, karena ini besar-besar bawang putihnya. Kemudian cabai rawit, ini cabai rawit ada 20 buah, silahkan aja disesuaikan ya. Boleh juga pakai cabai keriting ya. Kemudian kemiri 6 butir ya, ini untuk membuat gurihnya. Kemudian gula merah, ini gula merahnya ini 1,5 tuh ya, 1,5 bagian, 1,5 ganduk ya. Ini saya timbang tadi 80 gram. Kemudian kita pakai garam nanti. Dan ini rempahnya ya. Ini 1 batang serai ya. Jangan kaget dulu ya, ini ada bumbu sate kok pakai serai segala ya. Ini hanya untuk pewangi aja ya. Ini rempah-rempah ini 1 batang serai. Kemudian jahe ini sekitar 5 cm. Lengkuas 5 cm. Kemudian daun jeruk ini ada 8 lembar. Kemudian pakai minyak goreng. Dan pakai air. Tuh, simple banget bahannya ya. Dan silahkan ya disimak videonya sampai akhir, karena ini nanti ada teknik-tekniknya ya, kesananya ya, jadi supaya jangan gagal ya untuk membuat bumbu sate ini ya. Pertama, kacangnya kita goreng dulu ya. Kita tuangkan minyak secukupnya. Ini harus banyak minyaknya ya, karena kacangnya itu harus terendam ya. Ini minyaknya 500 cc ya, atau 500 ml ya. Saya nyalakan apinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita goreng kacangnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, jadi kalau goreng kacang itu harus terendam ya kacangnya ya, supaya matangnya itu sempurna. Goreng kacang ini harus sering diaduk-aduk ya, supaya tidak gosong. Diaduk terus ya sampai nanti suaranya gemerincing. Nah, itu udah matang ya. Jadi ngangkatnya harus tepat ya, jangan sampai di sini itu gosong dulu atau warnanya kecoklatan dulu. Itu nanti di luar itu ada proses pematangan lagi, jadi nanti malah gosong ya. Banyak yang gagal ya bikin kacang bawang juga karena dia pengangkatannya itu telat atau terlalu cepat mengangkatnya, jadi masih dalamnya itu masih lembek ya. Kelihatan sepele ya ini goreng kacang ini, tapi sebetulnya gampang-gampang susah ya. Kalau nggak terbiasa itu nanti malah gagal ya. Nah, ini bunyinya sudah gemerincing ya, dan juga sudah wangi. Tuh, ini sudah matang, sudah bisa diangkat ya. Saya matikan dulu apinya. Ini takutnya kegosongan di sini. Kita angkat. Ini saya pakai saringan metal, ini nggak masalah ya. Ini penggorengannya ini tahan gores ya, anti gores, tapi harus hati-hati juga. Ini di luar masih ada proses pematangan lagi ya. Selama dia masih panas, ini masih
berproses ya. Makanya ngangkatnya itu jangan terlalu gosong di sininya ya, di penggorengannya, karena di luarnya masih matang lagi dia. Nah, ini kacangnya yang sudah digoreng. Kemudian ini sisa minyaknya kita lanjutkan untuk menggoreng bawang ya. Ini bawang merah, bawang putih, kemudian cabai rawit dan kemiri ya. Ini bumbunya semua digoreng dulu ya, supaya wangi. Nah, ini tekniknya ya. Jadi tekniknya itu bumbunya ini digoreng ya, tapi digorengnya jangan terlalu mateng, setengah mateng aja. Ini sudah setengah mateng ya, kita angkat. Ini wangi ya bumbunya ini ya. Jadi rahasianya ini bumbunya digoreng dulu. Tuh, ini bumbu yang udah digoreng. Sekarang kacang dan bumbunya mau saya giling dulu ya, saya haluskan dengan penggilingan ini. Ini saya punya gilingan daging. Ini sebetulnya gilingan daging ya, tapi bisa juga untuk menggiling kacang-kacangan ya. Di Indonesia juga banyak ya, kalau mau beli ini di toko online ya, tulis aja gilingan daging gitu kan, itu pasti banyak ya. Ini murah kok kalau di Belanda ini. Ini mereknya juga bukan merek yang terkenal ya. Kacangnya kita masukkan ke sini. Ini ada tempatnya ya. Ini bisa masuk ke lubang ke bawah. Boleh juga kacangnya di blender ya, atau diulek sesuai selera aja ya. Nah, segitu aja dulu. Nah, sekarang kita giling. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masukkan lagi yang sisanya. Tapi bumbunya juga mau saya satukan juga digiling ya. Ini bumbu yang tadi goreng ya, saya masukkan juga biar sekalian nyampur. Ini ada kemiri ya, ada bawang merah, bawang putih, kemudian cabai rawit. Kita kasih kacang lagi. Semuanya kita jadikan satu ya. Kita nyalakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah habis, sudah semuanya digiling. Tuh ya, tapi saya mau 2 kali gilingnya supaya lebih halus lagi. Nah, ini hasilnya ya, 2 kali penggilingan. Tuh, sudah halus ya. Sekarang mesin penggilingannya mau saya kungkurahan ya. Kungkurahan dengan air sedikit supaya bersih mesinnya. Sekarang bumbu satenya kita masak ya. Saya tuangkan air. Ini airnya 800 ml ya. Kemudian masukkan serai, jahe, lengkuas. Ini untuk aromanya ya. Kemudian daun jeruk yang sudah saya sobek-sobek ya, saya buang tengahnya. Kemudian ini kacang yang sudah digiling dengan bumbu ya. Saya masukkan ke sini, ke air ini. Saya masukkan gula merah, kemudian garam ya. Garamnya jangan banyak-banyak dulu ya, sesuai selera aja. Kalau nanti kurang bisa ditambah ya. Ini garamnya setengah sendok makan. Kalau nanti kurang bisa ditambah sesuai selera masing-masing. Boleh juga pakai penyedap rasa sesuai selera ya, tapi saya tidak pernah memasak dengan penyedap rasa ya.
Saya masak dengan bumbu-bumbu yang ada aja, gurih dari asli bumbu-bumbu aja ya. Sekarang saya nyalakan apinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita masak ya, sampai nanti mateng, menyusut sampai kental ya. Memasaknya dengan api yang sedang menuju kecil, jadi pelan-pelan masaknya. Dan nanti ada tekniknya ya. Silahkan perhatikan, silahkan ditonton sampai selesai. Nah, tekniknya ini harus diaduk terus ya. Jadi selama pemasakan ini harus diaduk terus supaya tidak gosong bawahnya dan juga matangnya sempurna. Ini krusial banget ya. Dalam fase ini harus digoyang-goyang terus. Itu nanti akan tambah enak ya, dan juga tambah homogen ini campurannya. Dan matangnya sempurna. Jadi jangan bosan, diaduk terus pelan-pelan. Kalau kacangnya bagus ya, kacang yang besar-besar itu, yang biasanya kacang impor ya, banyak minyaknya, itu nanti itu keluar minyak ya kalau mateng. Ini bumbu sate yang enak banget dan juga serbaguna ya. Bisa buat batagor ya, bisa buat pecel, gado-gado, atau buat coel-coelan tahu goreng. Ini lama-lama akan mengental ya. Kekentalannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Ini harus benar-benar mateng ya, supaya tahan lama dan rasanya juga lebih enak. Jangan ditinggal main TikTok ya, atau main game ya. Ini nanti gosong, nanti pahit, nanti bau itu ya, bau sangit, bau kebakar. Itu gak enak. Kalau ingin gurih bisa ditambahkan penyedap rasa ya, sesuai selera ya. Tapi ini saya alami aja. Sambal kacang alami, sambal sate kacang alami ini. Ini bisa juga untuk kupat tahu ya. Pedasnya bisa disesuaikan sesuai selera. Kalau ada jeruk limau juga bisa dimasukkan sini ya, untuk aroma ya. Ini bumbu sate ini bisa dimasukkan freezer juga ya, kalau memang mau disimpan lama ya. Simpan dalam freezer itu bisa berbulan-bulan. Nanti kalau mau make tinggal dipanaskan lagi. Kalau di kulkas ini bisa sampai 2 mingguan lah ya. Kalau di luar itu bisa 4 hari kurang lebih. Saya mau coba sedikit rasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Mantap surantap. Manis, gurih, pedas, wangi juga. Ini sedap banget. Pedasnya lumayan. Ini pas banget udah ya. Garamnya juga sudah pas. Gulanya juga. Tuh minyaknya sudah mulai keluar ya. Tuh yang merah-merah ini. Nanti kalau penyajiannya ya boleh dikasih goreng bawang ya, tambah wangi lagi ya. Ini mantap surantap, anti gagal pokoknya ini. Bumbu sate kacang serbaguna, bisa untuk pecel juga ya, bisa gado-gado apa aja lah, bisa buat ketoprak. Nah ini minyak-minyaknya tuh mulai keluar kan, tuh. Ini tandanya sudah mulai mateng ya, sudah mateng sebenarnya. Tuh minyaknya tambah banyak nih. Ini minyak ini pengawet ya, kalau untuk disimpan lama ya. Jadi minyak ini untuk menahan bakteri ya. Pengawet tuh dia. Tuh minyaknya keluar tuh. Tuh banyak. Tapi ada yang komplain katanya, kalau saya bikin kok minyaknya nggak keluar gitu. Nah itu tergantung jenis kacangnya ya. Kalau kacang yang kurang lemak, yang lokal kecil-kecil itu memang minyaknya sedikit. Kalau ini kacang yang besar ini minyaknya banyak tuh. Ini sudah mateng. Saya matikan apinya dan siap kita sajikan ya. Tuh mantap surantap, tuh minyaknya juga banyak. Ini minyaknya bagus banget ini, karena ini minyak kacang ya.
Minyak kacang tuh di sini mahal banget, itu ada botolan. Kalau nggak suka minyaknya ini bisa dipisahkan, minyaknya diambil ya. Tapi ini membuat penyimpanan, ini akan membuat lebih awet minyak ini. Ini rempah-rempahnya bisa diangkat ya kalau nanti mau disimpan, mau disajikan. Ini rempah-rempah ini bisa dibuang ya. Nah, sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, inilah hasilnya ya, bumbu sate yang serbaguna dan mantap surantap. Enak banget. Nah, ini satenya. Tuh. Ini bumbu satenya bisa dipakai untuk pecel gado-gado ya, untuk batagor, untuk apa aja. Ini mantap surantap, enak banget. Cara membuat satenya ya, saya sudah share videonya. Itu sate Idul Adha. Dan juga banyak resep-resep sate ya di channel saya, silakan aja dicari ya. Itu sudah lama banget. Kemudian yang baru-baru kemarin saya membuat sate kambing Idul Adha. Cara membuatnya mudah ya. Ini dijamin 100% anti gagal ini ya. Bumbu satenya. Sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, akhirnya selesai juga acara masak kita hari ini, yaitu membuat bumbu sate kacang ya, yang serbaguna, yang enak banget. Bisa untuk pecel ya, bisa untuk gado-gado, bisa untuk kupat tahu. Pokoknya untuk apa aja ya, sesuai selera masing-masing ya. Bisa untuk coel-coelan tempe, tahu ya, ayam, silahkan aja ya. Nah, ini hasilnya. Tuh, gampang banget, ini enak banget, mantul banget. Tuh, ada satenya juga ya. Tuh, untuk membuat satenya saya sudah share videonya ya, silahkan kunjungi channel saya ya. Ada sate Idul Adha, sate kambing, ada sate marangi, sate yakitori, pokoknya banyak sate-sate yang lainnya ya. Nah, silahkan dicoba resepnya ya, like, share, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, untuk mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel saya ini ya. Sampai di sini dulu videonya, tetap jaga kesehatan dan tunggu video selanjutnya. Salam sehat selalu.